Selamat hari Minggu, saudara-saudariku yang terkasih, semoga kita semua selalu dalam perlindungan Tuhan. Memulai permenungan kita pada hari ini, saya mengisahkan sebuah kisah. Ada sebuah biara yang diambang kehancuran. Biara ini diambang kehancuran karena para anggota yang ada di biara itu mulai saling mencurigai satu dengan yang lain. Lalu kemudian mereka juga mulai saling menindas antara yang satu dengan yang lain. Sampai kemudian biara ini diambang kehancuran dan perpecahan. Pemimpin biara itu sudah berusaha untuk kembali memulihkan situasi ini, namun tidak berhasil. Hingga satu saat pemimpin biara ini mendengar kabar ada seorang pertapa di seberang biara ini yang sangat suci dan kemudian sering dimintai nasihat yang bijaksana tentang hidup-hidup rohani. Pada waktu itu pemimpin biara ini pergi kepada pertapa itu untuk meminta nasihat atau wahyu dari Tuhan melalui pertapa itu. Begitu dia sampai dan berjumpa dengan pertapa itu, pemimpin biara ini menceritakan situasi yang ada di biaranya. Dia juga menceritakan biara itu yang hampir diambang kehancuran dan perpecahan. Setelah dia memberitahu dan menceritakan semua situasi yang ada di biara itu, lalu kemudian pertapa itu memberi nasihat demikian. Ada satu hal yang akan kukatakan kepadamu, tapi kata-kata ini dan nasihat ini tidak boleh diberitahukan secara publik. Lalu kemudian dia memanggil pemimpin biara itu dan membisikkan kata-kata ini. Di antara kalian yang ada di biaramu, ada seorang yang merupakan penjelmaan dari Raja Semesta Alam. Setelah mendengar itu, pemimpin biara itu pulang ke biaranya. Sesampai di biaranya, dia memanggil satu persatu dari anggota biara itu dan menyampaikan pesan yang diberitahukan oleh pertapa itu. Dia panggil yang satu lalu dia katakan, ada satu pesan dari pertapa yang suci itu, bahwa salah satu di antara kita adalah penjelmaan dari Raja Semesta Alam. Dan pesan ini tidak boleh diberitahukan kepada siapapun. Demikianlah pemimpin biara ini memanggil satu persatu anggota biaranya, memberitahukan pesan bahwa salah satu di antara mereka adalah penjelmaan dari Raja Semesta Alam. Setelah itu diberitahukan, waktu berlalu, kemudian mereka mulai saling hormat dan saling memikirkan siapa yang dia maksud Raja Semesta Alam yang menjelma itu. Sejak peristiwa itu, mereka tidak lagi saling menghina, mereka tidak lagi saling menindas, mereka mulai saling menghargai satu dengan yang lain. Karena berpikir, jangan-jangan ini penjelmaan dari Raja Semesta Alam. Sejak itu perlahan-lahan biara itu menjadi tempat yang sejuk karena mereka mulai saling mengasihi. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, dalam Injil yang kita dengar hari ini, pada perayaan Kristus Raja Semesta Alam, dikatakan bahwa dalam pengadilan yang terakhir itu, Yesus katakan kepada orang-orang yang akan diadili, apa yang kamu perbuat bagi saudaraku yang paling hina ini, itu kamu lakukan untuk aku. Lewat kata-kata ini, Yesus mau menegaskan bahwa dia menyamakan dirinya dalam diri orang-orang yang tertindas, yang dipinggirkan, bahkan dalam diri orang-orang yang dianggap tidak berharga. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, pengalaman dari kisah sebuah biara yang diambang kehancuran itu menjadi utuh kembali karena mereka mulai menemukan, melihat wajah Yesus dan menemukan Yesus dalam diri sesamanya. Penjelmaan Raja Semesta Alam yang dikatakan oleh pertapa itu membuat mereka menyadari bahwa
anggota-anggota yang ada dalam biara itu adalah wajah dari Raja semesta alam yang menjelma. Maka saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita harus menemukan wajah Kristus dalam diri orang-orang yang ada di sekitar kita. Terutama dalam diri orang-orang yang tertindas, yang miskin, bahkan mungkin tidak diperhitungkan di tengah-tengah masyarakat. Beato Angelo Pauli, seorang imam Karmelit, pernah memberi pesan dengan ungkapan demikian. Jika engkau ingin berjumpa dengan Yesus, pergilah dan temuilah dia dalam diri orang-orang miskin dan terpinggirkan. Semoga kita belajar menemukan Kristus, wajah Kristus Raja Semesta, justru dalam diri orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati.